Selamat datang di Kota Solo, sebuah kota yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi yang masih terjaga hingga kini. Di balik keindahan dan kearifan lokalnya, terdapat warisan berharga, yaitu hukum adatnya. Hukum adat di Kota Solo mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang didasarkan pada sistem kekerabatan parental dan prinsip harmoni atau kekeluargaan. Sebagai pusat budaya Jawa, banyak dipengaruhi adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Nilai-nilai keraton sering menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum adat di wilayah ini. Adat di Solo tidak hanya menjadi hukum informal, tetapi juga sebagai penopang identitas budaya masyarakat Jawa yang mengutamakan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizky Fitra Islami dengan NIM B1A124121. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum adat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ana Ramadona SHMH. Alasan saya memilih adat Topo Bisu karena sampai saat ini, sampai zaman ini, adat ini masih eksis dan masih konsisten dilaksanakan sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai spiritual, keaslian, dan nilai-nilai filsafat serta budaya masyarakat Jawa. Setiap malam menjelang 1 Suro, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar kirap pusaka sebagai laku batin menyambut Tahun Baru Jawa. Berbagai pusaka keraton seperti tombak, keris, dan panji-panji leluhur dikeluarkan dan diarak dalam suasana hening sebagai wujud penghormatan pada sejarah dan doa keselamatan. Di antara rombongan, hadir pula kebo bule Kiai Slamet, yakni hewan keramat yang diyakini membawa berkah dan menjadi simbol harmoni antara manusia, leluhur, dan alam. Kirap pusaka ini menjadi pengingat bahwa setiap pergantian tahun bukan hanya perayaan, tetapi juga kesempatan untuk menata hati dan memulai langkah baru. Untuk prosesi pelaksanaan kirap menjelang malam 1 Suro, pusaka-pusaka kerajaan dibersihkan dan disucikan oleh para punggawa keraton. Pusaka-pusaka ini merupakan pusaka pilihan raja dan berbeda setiap tahunnya. Pembersihan dan penyucian kebo bule Kiai Slamet juga dilakukan dengan ritual khusus menjelang pelaksanaan kirap pusaka Topo Bisu. Pada saat menjelang dilaksanakan kirap, dilakukan ritual khusus di dalam keraton yang hanya dilakukan oleh abdi dalem, sentono dalem, dan para tamu undangan keraton. Ritual dilaksanakan dengan tirakatan, perenungan diri, dan pemanjatan doa untuk memohon ampun dan meminta berkat Tuhan Yang Maha Esa. Para perempuan peserta ritual wajib mengenakan baju hitam tradisional kain atau bukan bludru, bawahan jarik, dan rambut sanggul Jawa. Untuk para laki-laki wajib menggunakan beskap hitam, jarik, belangkon, dan keris. Semua peserta wajib untuk memakai samir, yaitu kalung khusus penanda peserta ritual. Terdapat pula pantangan bagi seluruh peserta ritual untuk tidak diperkenankan memakai alas kaki saat berjalan dan memasuki area keraton. Menjelang dilaksanakannya kirap, setelah terbentuk barisan-barisan, Raja Keraton akan berpidato beberapa saat untuk menjaga kelancaran prosesi dan menyampaikan nasihat-nasihat khusus serta titah untuk menjaga salah satu adat yang ada di keraton ini. Kirap dilakukan sejauh 5-6 km mengelilingi wilayah Mangkunegaran Kasunanan Surakarta. Berjalan tanpa alas kaki dan tidak boleh berbicara serta tidak boleh makan dan minum selama perjalanan. Urutan barisan peserta kirap didahului oleh prajurit keraton sebagai pembuka kirap. Mereka berada di barisan paling depan sebagai pengawal utama, biasanya memakai seragam prajurit tradisional lengkap.
Untuk di belakang prajurit, para abdi dalam pembawa obor. Barisan obor menciptakan cahaya yang mengiringi prosesi malam hari. Mereka menjaga suasana agar tetap sakral dan hening. Di barisan berikutnya, ada pembawa payung kebesaran keraton yang biasa disebut songsong. Payung kerajaan berwarna keemasan atau merah berada di barisan depan sebagai simbol kehormatan. Selanjutnya, barisan pembawa pusaka keraton. Di barisan ini, para abdi dalam membawa pusaka seperti keris, tombak, bende, dan simbol-simbol kebesaran lain. Di barisan selanjutnya, yaitu kebo bule atau kebo Kiai Slamet, biasanya berada di bagian tengah prosesi. Kebo bule dianggap hewan keramat yang membawa berkah, sehingga banyak orang berebut untuk menyentuh atau mengambil berkah dari jejak maupun kotorannya. Selanjutnya yaitu para putra keraton atau punggawa. Mereka berjalan setelah kebo bule sebagai simbol penerus tradisi dan penjaga adat. Selanjutnya yaitu para abdi dalam wanita. Tidak selalu ada setiap tahun, tergantung kebijakan keraton, namun pernah ditempatkan di bagian barisan belakang. Barisan terakhir, prajurit penutup, berfungsi sebagai pengaman sekaligus menutup barisan kirap agar tetap tertib. Demikianlah kirap pusaka Keraton Kasunanan Surakarta Topo Bisu yang masih dilakukan hingga saat ini. Langkah-langkah ini bukan sekedar adat dan tradisi, tetapi juga doa yang terus diwariskan dari masa ke masa. Topo Bisu tidak hanya upacara, tetapi juga sebagai pengingat akan leluhur, tata krama, dan jati diri masyarakat Jawa.